Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita masuk pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 dan 12 ternyata masih materi, jadi ada dua pertemuan lagi. Berarti nanti presentasinya kita mulai dari pertemuan 13 ya, karena saya pikir minggu kemarin itu pertemuan 11 dan 12 itu sudah selesai materinya dan jadwal presentasi ternyata masih dua materi. Oke, berarti nanti presentasinya saya undur di pertemuan 13 sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh BSI. Baiklah, hari ini untuk pertemuan 11 ya, saya ulangi lagi. Pertemuan 11 dan 12 masih materi yaitu mengenai administrasi dasar Linux. Di sini adalah di mana di materi pertemuan 11 ini dan pertemuan 12 nanti minggu depan insya Allah itu adalah berisi ya mengenai praktikum atau dasar lah, dasar-dasar kita dalam menggunakan Linux. Jadi dasar-dasar operasi-operasi yang kita gunakan, kita praktekkan untuk di dalam Linux nanti. Oke, hari ini akan saya bahas mengenai administrasi dasar Linux satu ya, untuk minggu depan yang lanjutan hari ini. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, nah, di sini yang harus diperhatikan poin-poin ya mengenai penulisan perintah dasar di Linux. Nah, ini kita harus apa namanya? Kita pahami dulu. Ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi di sini. Poin pertama, eh, jadi dalam penulisan perintah Linux itu memang kita perlukan ya. Tentunya bukan hanya sekadar untuk coba-coba ya, apalagi nanti kalian mungkin ada yang memang jadi seorang programmer atau developer atau berkecimpung di dunia IT. Nah, di sini misalnya nanti menggunakan Linux ya. Jadi nanti kan di sini tidak hanya coba-coba saja, tidak hanya sekedar praktek saja, tapi benar-benar nanti ya memang digunakan untuk bekerja seperti itu. Oke, yang pertama, poin pertama yang perlu digarisbawahi bahwa bekerja dengan baris perintah bukanlah sesuatu yang menyulitkan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi saya paham mungkin di antara kalian ya dari sekian banyak mahasiswa, misalnya satu kelas ada 30 orang, 40 orang. Nah, mungkin awal-awal kemarin ketika baru kenal mengenai Linux sudah down duluan, sudah panik duluan. Nanti gimana ya? Sulit atau enggak? Gimana ya nanti? Gimana ya nanti? Nah, itu itu sebenarnya manusiawi seperti itu. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, jadi tidak diperlukan ya pengetahuan khusus untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya menggunakan baris perintah. Nah, ini program ya biasa seperti program-program yang lain. Jadi Linux itu ya sama kurang lebihnya dengan program C++, Python ya. Tetap ya beda konteks, tapi kan hampir sama seperti itu. Walaupun beda-beda konteks. Terus poin ketiga, semua tugas di Linux dapat diselesaikan menggunakan baris perintah. Meskipun nanti sudah ada tools-tools berbasis grafik untuk kebanyakan program. Tetapi ya kadangkala itu kan semua belumlah cukup ya. Masih ada pendalaman-pendalaman khusus lagi. Kemudian poin keempat yang perlu digarisbawahi, di masa lalu penulisan perintah adalah cara untuk sorry, cara pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Itu di masa lalu. Apakah di masa sekarang enggak? Saya rasa sama ya. Namun, pengguna Linux merasakan dengan menggunakan shell
ia dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara grafis dan masih sangat berguna hingga saat ini. Nah, itu poin-poin yang perlu diperhatikan ketika kita mulai hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai perintah-perintah dasar. Jadi administrasi dasar Linux. Poin selanjutnya di sini tadi kita sudah mengenal ya. Jadi kita paham nih kenapa kita belajar menulis perintah-perintah dasar di Linux. Selanjutnya adalah konsol dan terminal. Nah, dalam item Unix, konsol dan terminal itu merupakan istilah yang akan sering didengar dan digunakan. Terutama dalam Linux yang kalian gunakan nanti. Nah, konsol itu bisa dikatakan merupakan DOS dan Microsoft DOS yang unik ya. Jadi unik atau Linux. Jadi konsol di sini merupakan DOS-nya atau Microsoft DOS-nya Unix atau Linux. Nah, konsol atau shell merupakan antarmuka Linux yang lebih tepat disebut interpreter berbasis perintah atau teks. Ya memang pada kenyataannya ketika kita masuk konsol ya, menu utama ya, antarmukanya si Linux ini, kita kan lebih cenderung menggunakan teks-teks ya. Jadi kita lebih ngetik. Jadi nanti ada perintah. Misalnya kemarin ya sudah kita pelajari mengenai slash ya, slash, kemudian ada roots dan lain sebagainya. Nah, shell di sini nanti menerima input user dan memanggil perintah-perintah program. Nah, shell atau konsol yaitu adalah apa tadi? Antarmuka. Antarmukanya siapa? Antarmukanya Linux. Jadi menu utamanya. Jadi ketika kita mau mengoperasikan Linux, kita masuk ke konsol dan terminalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk masuk ke konsol, tekan saja CTRL plus Alt plus F1 sampai CTRL plus Alt plus F6. Jadi F1 sampai F6 itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Atau bisa menggunakan aplikasi konsol di GUI, yaitu di Start Application, masuk ke sistem, kemudian masuk ke konsol atau terminalnya. Jadi Start, aplikasinya dibuka, kemudian masuk ke sistem. Nah, setelah masuk ke sistem, di sini akan tampil konsol atau terminalnya. Maka akan ada tampilan local host login. Di sini ya biasanya kan memang kalian login terlebih dahulu dengan root atau user lain yang ada. Tentunya di sini nanti selain login juga memasukkan password. Nah, isi password dari login yang sudah dibuat. Nah, di sini tadi konsol sudah paham ya. Di konsol itu adalah tadi antarmukanya. Jadi tampilan antarmuka atau menu utama dari Linux. Jadi selanjutnya adalah terminal. Nah, terminal di sini adalah sebuah command prompt. Jadi sebuah command prompt di mana kita bisa mengontrol file, membuka folder, kemudian membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, membuat, merubah file, atau modifikasi ya, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Nah, ini terminal. Jadi, terminal ini adalah command prompt, di mana kita bisa mengontrol file, membuat folder, kemudian membuat akses, merubah akses, ataupun membaca, membuat, merubah file, dan masih banyak lagi fungsinya. Selanjutnya, aturan penulisan dari perintah tadi, perintah dasar Linux. Di sini ada aturan-aturan yang harus kita pahami ya. Perlu dihafal? Ya, perlulah.
perlu ya paham itu sangat penting, dihafal itu juga penting juga. Tapi yang terpenting adalah dipahami dulu seperti itu, baru dihafal. Itu akan lebih mudah nanti penerimaan ilmunya. Oke, aturan penulisan perintah di sini ada yang pertama ada case sensitif atau penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Apakah ini berpengaruh, Bu? Ya, pengaruh lah. Makanya di sini dibedakan huruf besar dan huruf kecil. Enggak, sebuah contoh begini, kalian membuat apa namanya password ya. Password ketika kalian awal kata kalian menggunakan huruf kapital. Tapi kalian lupa ya, ketika buru-buru nih masuk, mau login, masukkan passwordnya pakai huruf kecil. Bisa nggak? Tentu saja nggak bisa ya. Makanya di sini tetap saja, di sini ada perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Oke, dalam menuliskan perintah harus diperhatikan apakah perintah tersebut menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Karena huruf besar dan huruf kecil itu diartikan berbeda. Bila ada kekeliruan perintah tidak mau dijalankan atau terjadi error. Nah, tadi sudah saya contohkan. Contohnya kalian login. Login kalian lupa nih buru-buru karena cepet-cepet ya, pengen cepet. Lupa bahwa passwordnya itu dibuat menggunakan huruf kapital di awal kata. Tapi karena buru-buru, udah disamain semua. Jadi huruf kecil semua. Itu ya. Terus yang aturan yang kedua, penggunaan tanda baca dan spasi. Nah, ini penggunaan tanda tanda baca sama seperti di tata bahasa Indonesia ya, atau penulisan kalimat ya di Microsoft Word. Nah, di sini harus teliti dalam penggunaan titik, koma, slash ataupun backslash. Backslash itu kebalik ya. Nah, begitu juga dengan spasi. Nah, karena bila terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan spasi, perintah juga tidak bisa dijalankan. Kalau tidak percaya, bisa dibuktikan sendiri ya. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Kemudian aturan yang ketiga di sini ada ejaan kata dari perintah yang digunakan. Nah, di sini pastikan perintah yang kalian buat itu sudah benar ejaan katanya. Nah, perintah-perintah yang ada ini nanti menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional ya, seperti itu. Oke, selanjutnya membatalkan perintah. Nah, ini kalian sudah familiar ya dalam keseharian kalian. Jadi untuk membatalkan perintah yang diinstruksikan kepada sistem dapat mengetikkan CTRL plus C. CTRL plus C ini kan mengcopy ya, bisa. Selain untuk membatalkan, di sini untuk mengcopy bisa, atau CTRL plus Z, Ctrl plus Z ya. Nah, itu. Nah, kalau di Microsoft Office ya kalian, apa namanya, sudah familiar dengan undo dan redo ya. Nah, kalau di perintah dengan menggunakan apa keyboard atau di Linux ini cukup Ctrl plus C atau Ctrl plus Z. Kalau saya sih lebih sukanya Ctrl plus Z ya. Kalau copy ya ini biasanya Ctrl plus C. Nah, maka perintah yang sedang diproses oleh sistem akan terhenti karena kita memasukkan perintah ini. Selanjutnya terminal pada environment KDE desktop. Nah, untuk mempelajari atau mencoba perintah dasar Linux, kita bisa membuka terminal atau konsolnya. Apa terminal tadi? Command prompt-nya. Kalau konsol adalah interface-nya atau antarmuka, Linux-nya atau menu utama ya. Jadi halaman utama dari Linux. Jadi kita ngetik itu dari mana ya? Dari di tampilan konsol ini. Seperti itu. Caranya gimana ini? Caranya bagaimana untuk mempelajari dan mencoba perintah Linux di sini KDE menu. Jadi buka nih menunya, terus kemudian kita masuk ke sistem, terus kemudian di sini nanti tampil terminal programnya. Nah, kalian ngetiknya di mana? Ngetiknya di sini di konsolnya. Nah, di sini ya, kalian ngetiknya di konsolnya. Jadi konsol ini adalah ibaratnya adalah tadi, bukan ibaratnya ya, memang namanya adalah antarmukanya.
Jadi formnya lah, form inputannya ketika kita mau input. Nah, itu di situ namanya konsol di sini. Bayangkan saja ketika kalian kemarin membuat program Python ya atau C++, nah itu kan disuruh membuat form juga ya, kalian input data barang misalnya. Nah, nanti kan tampil tuh form barang ya. Nah, seperti itu. Nih, konsol itu ya seperti itu. Jadi konsol ini adalah menu utamanya. Bukan menu utama tapi apa namanya? Interface-nya yang kita gunakan untuk eh, mengetik atau untuk menginput atau untuk memasukkan perintah. Nah, ini dari sini. Jadi caranya kita pilih tadi menu, kemudian kita masuk ke sistem. Nah, di sistemnya nanti kita eh, pilih konsol, kemudian tampil. Nah, di sini kita ngetik. Selanjutnya membuka terminal konsol di KDE. Nah, ini nanti apa namanya? Pilih apa namanya? Pilih di projectnya ya, pilih sistemnya. Nah, ketika pilih sistem yang pertama, buka dulu nih KDE konsolnya. Terus kemudian pilih sistem, kita masuk ke sistem. Nah, di sistem ini nanti kita pilih apa namanya konsol terminal programnya. Nanti akan tampil Linux-nya. Di situ itu kita ngetik. Nah, ini yang saya masuk tadi. Jadi tampilan terminal konsolnya di sini seperti ini. Jadi kita ketiknya di sini nanti kita mau memasukkan perintah apa. Misalnya perintah kita mau login dulu, kita mau menampilkan apa. Nah, itu di sini. Nah, ini namanya apa? Tampilan terminal konsolnya. Seperti itu. Terus selanjutnya terminal pada environment Genome Desktop. Nah, di sini untuk mempelajari atau mencoba perintah dasar Linux, bisa membuka terminal atau konsolnya. Dengan cara gimana? Kita buka aplikasinya, kemudian kita buka aksesorisnya, kita pilih terminal. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuka terminal konsol di Genome, nah caranya gimana? Nah, ini. Jadi dibuka aplikasinya, pilih aksesoris. Nah, ini ketika kita buka nih aplikasinya dulu. Terus kemudian kita pilih aksesoris. Nah, di sini kita pilih terminal. Seperti itu. Lanjut, kemudian tampil terminal konsol di Genome. Jadi beda ya. Kalau tadi terminal Linux konsolnya itu adalah warna hitam ya. Tapi kalau di Genome di sini untuk formnya ini backgroundnya warna putih. Nah, format penulisan dasar perintah dasar ya. Di sini perintah dasar di Linux ditulis dengan format seperti itu. Ya, oke, yang pertama ada dolar, S dolar. S dolar di sini disebut juga sebagai prom ya. Apa nih? Jadi S dolar ini adalah user biasa. Jadi diingat-ingat, harus dipahami, S dolar ini adalah user biasa ya. Jadi bukan user utama ya, tapi user biasa. Kemudian LS, LS ini adalah perintah. Jadi perintah untuk melihat isi direktori. Ingat, kalau S dolar tadi adalah user biasa, kemudian LS ini adalah perintah untuk melihat isi direktori. Terus kemudian di sini ada strip A. Strip A di sini namanya option. Fungsinya untuk apa option ini? Option ini fungsinya supaya pilihan yang kita pilih terhubung dengan perintah-perintahnya. Maksudnya perintah-perintah dalam Linux, maksudnya untuk menghubungkan. Jadi A ini adalah option ya, pilihan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada path. Nah, path di sini apa? Path di sini adalah directory atau filenya yang kita buat, yang akan kita buka, yang kita buat, yang akan kita buka, yang akan kita rubah. Namanya path.
Itu. Nah, dari apa namanya dari option sampai pet ini dinamakan sebagai argumen. Ini ya format penulisan perintah dasar. Ingat, $$ itu tadi adalah user biasa, ls adalah perintah untuk melihat isi direktori, option di sini adalah pilihan terhubung dengan perintahnya, dengan perintah-perintah di ls ini ya. Kemudian patch di sini adalah directory atau filenya. Bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada penjelasannya ternyata. Saya pikir tidak ada. Oke, penjelasannya di sini tadi $, itu nama perintah ya, atau argumen. Jadi $, ini adalah namanya tadi prompt. $, ini fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa $, ini adalah user biasa. Dan slash di sini adalah menunjukkan user root-nya. Jadi slash pagar ya, slash pagar ini menunjukkan user root-nya. Kemudian nama perintah. Nah, nama perintah ini apa tadi? ls ya. ls adalah perintah yang ingin dijalankan. Kemudian argumen adalah sesuatu ditambahkan ke perintah dasar. Nah, pada umumnya argumen terdiri tadi apa? Option dan patch-nya. Option di sini adalah pilihan yang tadi bisa digunakan untuk menghasilkan kondisi tertentu dari suatu perintah. Kemudian jika pet di sini adalah sesuatu yang akan diproses oleh perintah, misalnya nama file atau nama direktorinya. Nah, itu ya penjelasan dari perintah dasar di Linux. Selanjutnya tanda titik 3. Nah, tanda titik 3 pada argumen ini menunjukkan kalau argumen bersifat opsional. Nah, titik 3 ini ya, diingat-ingat titik 3 itu merupakan atau menunjukkan kalau argumen bersifat opsional, pilihan. Jadi argumen tidak harus ada di dalam sebuah perintah dasar. Terus poin selanjutnya, untuk perintah yang akan diberi option, aturan penulisannya adalah setelah nama perintah. Sebelum option ditambahkan tanda dash atau strip. Nah, bisa menggunakan option lebih dari satu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya perintah dasar Linux. Di sini ada main ls di sini untuk apa? Melihat halaman manual dari perintah ls atau help. Nah, di sini ada ls option. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat isi suatu direktori ya, contohnya apa. Kemudian contohnya misalnya file apa namanya? File BS UPSI atau file prodi apa gitu misalnya. Kemudian ls strip iya, nah itu melihat file atau direktori pada direktori aktif dengan menyertakan atributnya. Kemudian ls, la, @citra atau @citra. Di sini untuk melihat file atau direktori pada direktori atau @citra beserta file hidden-nya. Jadi beserta file yang disembunyikan. Nah, ini di sini ada keterangan pada sistem operasi under Unix atau Linux menggunakan slash untuk memisahkan parent directory dengan child directory. Jadi untuk memisahkan induknya dengan jenisnya ya, atau orang tua dengan anaknya. Nah, atau saya sebut tadi adalah induknya dengan jenisnya atau anaknya. Sedangkan pada DOS menggunakan black slash. Jadi kalau dalam sistem operasi under Unix itu menggunakan slash, tapi untuk pada DOS menggunakan backslash. Nah, perintah dasar Linux selanjutnya yaitu ada cd di sini, change directory. Nah, jadi cd di sini adalah singkatan dari change directory. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berpindah directory.
Contohnya cd/home/amikom. Nah, ini untuk berpindah dari direktori home amikom. Terus cd.2 di sini untuk berpindah dari parent directory, dari direktori aktif atau direktori di atasnya. Nah, penggunaan cd ini tanpa nama direktori akan menuju ke home directory, sedangkan penggunaan cd strip akan menuju ke direktori aktif sebelumnya. Selanjutnya ada mkdir. Mkdir ini adalah kepanjangan dari MACdir ya. Make Directory. Make Directory. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat direktori baru. Misalnya mkdir amikom. Nah, ini untuk membuat direktori baru dengan nama amikom pada direktori aktif. Nah, penggunaan spasi pada nama direktori akan diasumsikan sebagai beberapa nama direktori baru. Selanjutnya ada rmdir. Nah, rm itu apa? Remove ya. Remove atau menghapus. Jadi remove directory. Jadi kepanjangan rmdir itu adalah remove directory atau untuk menghapus directory. Jadi fungsinya untuk apa? Rmdir ini untuk menghapus directory yang sudah kosong. Contohnya rmdir amikom. Jadi direktori amikom ini akan dihapus. Terus kemudian cp target ya, cp ini adalah target ya, fungsinya untuk cp ini copy. Jadi fungsinya untuk mengcopy file atau directory. cp copy. Kemudian cpso atau cpso simi home. Di sini untuk mengcopy file so ya ke directory home. Kemudian cp coba /home/kopian. Nah, jadi apabila directory home tidak ada directory kopian, maka file coba akan di-copy di directory home sekaligus. Diganti namanya dengan nama kopian. Selanjutnya ada mv. Di sini untuk memindahkan, move ya, untuk memindahkan. Jadi move di sini untuk memindahkan file atau directory atau merename-nya. Move. Terus kemudian ada move/home/so/etc. Memindahkan file atau directory so di directory home ke dalam directory etc. dengan nama so. Kemudian move amikom stimik. Jadi mengubah atau merename file amikom menjadi stimik. Di sini mv amikom stimik pada direktori aktif. Nih misalnya seperti itu ya penggunaannya. Move, memindahkan. Kemudian rm, remove file. Di sini kalau tadi untuk rmdir untuk menghapus directory, selanjutnya adalah remove file atau rm file, menghapus file atau directory yang berisi subdirectory atau subdirectory dan file. Kemudian rm dataku, contohnya ya, hapus dataku atau hapus data A, data B, data C, data C. Menghapus file dataku pada directory aktif. Kemudian remove rf data, menghapus directory data. Kemudian pwd, nah di sini untuk mengetahui path directory yang sedang aktif. Kemudian chat, ya di sini ada chat ya, chat nama file. Di sini untuk melihat isi file atau membuat suatu file. Terus kemudian di sini ada chat amikom. Nah, di sini untuk melihat isi file amikom. Jadi chat ini untuk melihat, untuk mengetahui. Nah, chat
data, di sini membuat file baru dengan nama data untuk mengakhiri menggunakan di Dev ya, D. Kontrol atau kontrol D. Lihat kombinasi. Find di sini adalah untuk mencari file atau directory. Kemudian di sini ada find slash nama data text print. Mencari file data teks ke seluruh directory dan menampilkan pada layar. Kemudian kombinasi perintah pengenalan redirection dan pipeline di sini adalah yang pertama ada redirection. Di sini fasilitas redirection memungkinkan untuk dapat menyimpan output dari sebuah proses untuk disimpan ke file lain. Atau sebaliknya menggunakan isi dari file sebagai input dalam suatu proses ya. Nah, komponen-komponen dari redirection di sini ada seperti ini. Fungsiku ya. Nah, contoh dari redirection, di sini ada output redirection. Kita akan menggunakan perintah chat yang telah tersedia secara default di shell Linux. Nah, sintaknya seperti ini. Dolar tadi apa? User biasa. Chat, kemudian nama file. Jadi membuat file dengan nama test. Contohnya membuat file dengan nama test, Amicom, terus kemudian usernya ditampilkan ya, filenya apa, test misalnya. Nah, ini hanya sebuah test dari output redirection. Selanjutnya melihat isi file teks. Di sini nanti masukkan perintah slash dash dollar get test. Di sini hanya sebuah test ya dari output redirection. Nah, kemudian untuk penambahan untuk file test di sini bisa ditambahkan slash dollar dan seterusnya. Nah, untuk melihat isi kembali file test yang setelah ditambahkan beberapa kata, di sini Amicom nos di sini striplets. Nah, di sini user biasa S dollar, kemudian chat test. Nah, ini hanya sebuah tes ya dari output redirection. Nah, baris tambahannya ya dari yang lama seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah input redirection. Nah, isi dari sebuah file akan digunakan sebagai input dari suatu proses yang akan kita jalankan. Nah, sebagai contoh, di sini akan mencoba mengirimkan email ke diri sendiri dengan isi email berasal dari file test jadi. Nah, di sini perintahnya S dollar, kemudian nama emailnya apa, kemudian tes. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini emailnya ya. Tipenya apa, kemudian pesannya, tanggal berapa, jam berapa, dari mana, itu. Kemudian ini isi filenya dijadikan sebagai input dari proses yang kita lakukan, yaitu proses pengiriman email. Selanjutnya ada pipeline, di sini simbolnya garis lurus ya, seperti L namun bukan L. Seperti I ya, namun bukan I, adalah fasilitas di shell Unix atau Linux yang berfungsi untuk memberikan input dari suatu proses dari output proses yang lain. Misalnya di sini sebelum digunakan pipeline, di sini find ya, finding tadi untuk melakukan pencarian. Ini sebelum digunakan pipeline. Nah, setelah digunakan pipeline, ini S dollarnya tanda bintang ya. Ini ada tanda pipeline-nya grep test. Seperti itu. Selanjutnya ada command line completion atau melengkapi perintah. Di sini misalnya kalian ingin mengetikkan perintah start, cukup mengetikkan start tabs ya.
maka di lajur perintah akan muncul start. Nah, nanti kalian hanya tinggal menekan enter saja untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, hal di atas juga berlaku pada file dan directory ya. Di home directory ada file base history. Nah, titik depan nanti tersembunyi sama dengan hidden pada DOS-nya. Nah, bila kalian mengetikkan chat base, di sini nanti perintah chat berfungsi melihat isi file tersebut, maka base-nya akan mengeluarkan bunyi beep. Artinya bunyi beep ini nanti ia tidak memiliki cukup informasi untuk mencari file yang diinginkan. Jadi ketika nggak ada bunyi beep. Jadi ketika kita melakukan perintah pencarian file, tapi file yang di situ memang tidak tersedia, tidak ada, di situ nanti akan ada tanda bunyi huruf beep ya, karena tidak ada filenya. Nah, bila kalian menekan tab beberapa kali, maka akan muncul nama file yang di depannya juga. Misalnya base profile, base logout, dan lain-lain. Nah, selanjutnya comment history atau pengingatan perintah. Nah, ini fasilitas ini memungkinkan kalian tidak perlu mengetik perintah yang sudah diketikkan. Bagi yang sudah mengetik DOS-K, nah, tidak akan asing dengan perintah ini ya. Tekan panah atas untuk naik dalam daftar perintah yang telah kalian ketik. Panah ke bawah untuk turun. Nah, itu dibuat juga biasanya ada ya. Kemudian wheel chart di sini dalam base serupa ya yang ada di dalam DOS. Nah, di sini bintang untuk menyamai semua karakter berapapun jumlahnya. Kemudian tanda tanya untuk menyamai semua karakter jumlahnya hanya 1.